به وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mulia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melakukan satu kebaikan dan ketaatan pada hari yang mulia, yaitu hari Jumat. Mudah-mudahan kita bisa bersyukur atas nikmat kesempatan dan kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat serta umatnya sampai akhir zaman. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kami diminta yang sebetulnya yang seharusnya mengisi adalah Al-Ustaz Ridwan Habibie Abdul Ta'ala, karena beliau sedang safar melakukan umrah. Kemudian dari panitia meminta kepada kami untuk menggantikan, dan kita akan membahas satu kitab kecil, ya, dan insya Allah ini akan kita kaji secara berkala di dalam pertemuan wali santri, di mana kitab ini judulnya adalah Kandirun Na'im Al-Ghamri ala Mawasimul Umri, ya. Dan Tanbihun Na'im Al-Ghamri ala Mawasimul Umri. Jadi kalau terjemahan bebasnya adalah peringatan kepada orang yang tertidur lelap, ya, terhadap masa-masa perkembangan umur manusia. Ya. Nah, artinya di sini penjelasan tentang bagaimana perkembangan manusia dari setiap masing-masing umur, ya, yang ini ditulis oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Ya, jadi Al-Jauzi ini berbeda dengan Al-Jauziyah, ya. Kalau Al-Jauzi ini istilahnya kepada nama sungai yang ada di Basrah seperti itu. Sedangkan Al-Jauziyah itu adalah sekolah lokal, ya, di mana bapak dari Imam Ibnu Qayyim itu penjaga sekolah yang bernama Al-Jauziyah, ya, seperti itu. Sehingga Imam Ibnu Qayyim dinisbatkan kepada sekolah di mana bapaknya bekerja sebagai penjaga, yaitu Al-Jauziyah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang menarik dari buku ini adalah ditulis, ya, dari sumber manuskrip atau makhtutah, ya. Dan buku ini telah ditahqiq, sudah diteliti, ya, sehingga bisa disajikan dalam bentuk buku yang bisa dibaca. Karena nanti kalau untuk membaca dalam bentuk asli, ya, dalam bentuk manuskrip atau makhtutah, ini sesuatu yang membutuhkan keilmuan tersendiri dan juga kecakapan tersendiri, ya. Nah, sehingga kita sudah dimudahkan oleh para tulabul ilmi, para peneliti, sehingga buku ini bisa kita manfaatkan, ya. Ya. 2/3-nya masih dalam tulisan tangan atau manuskrip atau makhtutah. Ya, jadi baru hanya 1/3 saja yang sudah diteliti, kemudian sudah dicetak, ya, tetapi dalam bahasa Arab.
ya. Apalagi nanti yang sudah diterjemahkan tentu jauh lebih sedikit. Apalagi nanti kalau diterjemahkan juga banyak kekeliruan, kesalahan, ya seperti itu. Dan sering saya sampaikan adalah berkaitan dengan adab ketika memasuki hammam, ya. Hammam itu diterjemahkan dengan kamar mandi. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, adabnya adalah menutup aurat. Ya. Jadi banyak orang yang bingung kok masuk kamar mandi menutup aurat. Sehingga nanti ada pendapat orang yang mengatakan kalau mandi itu auratnya tidak boleh terlihat. Ya, seperti itu. Padahal yang dimaksud dengan hammam di situ adalah ya, tempat pemandian umum. Ya. Tempat pemandian umum seperti sauna, ya, kolam renang seperti itu. Sehingga ketika kita masuk ke dalamnya, karena di situ banyak orang, maka kita ya, menutup aurat seperti itu. Ya. Termasuk dalam fikih misalkan seperti kata dhab. Ya. Kata dhab itu dulu diartikan biawak. Ya. Padahal dhab dengan biawak itu berbeda. Kalau dhab itu dihalalkan, kalau biawak itu diharamkan. Ya, kemudian berubah lagi seperti biawak diterjemahkan. Ya. Nah, bagi orang yang belum mengenal tentang hal ini, tentu ya, dhab itu disamakan dengan biawak atau seperti biawak. Ya, seperti itu. Padahal dhab itu adalah binatang yang hidup di padang pasir, ya, dan dia punya sarang di bawah tanah seperti itu. Ya. Nah, jadi ini kesalahan-kesalahan dalam terjemahan. Ya, artinya apa? Ya, hasanah keilmuan kita ini masih jauh. Ya, masih perlu untuk dioptimalkan dan lain sebagainya. Apalagi ya kita yang mungkin ya perangkat dan alatnya terbatas, sehingga untuk mengakses ya buku-buku para ulama itu sesuatu yang sulit. Ya, nah, tentu dengan adanya ya para tulabul ilmi yang mencoba untuk yang mentahqiq, kemudian mencetak, bahkan menerjemahkan, itu sesuatu yang membantu kita. Ya, walaupun nanti tidak semua buku itu harus diterjemahkan. Ya, buku-buku referensi itu tidak boleh diterjemahkan. Ya, kenapa? Karena memang itu adalah referensi yang bisa saja itu jatuh pada orang yang dia itu tidak layak untuk membaca buku tersebut. Ya. Misalkan buku Al-Bidayah wal Nihayah misalkan. Ya. Sebetulnya itu tidak layak untuk diterjemahkan. Ya. Kenapa? Karena Al-Bidayah wal Nihayah itu buku yang memang ya referensi untuk tingkat tinggi dalam pembelajaran sirah seperti itu. Ya. Termasuk dalam buku akidah, ya, ada namanya akidah tahawiyah seperti itu. Buku akidah tahawiyah itu tidak boleh diajarkan kepada orang-orang umum, ya, seperti itu. Tapi sekarang sudah diterjemahkan sehingga orang pun bisa mengakses membaca, ya, tetapi karena ya tidak ada bimbingan guru dan lain sebagainya, akhirnya bisa terjadi kesalahpahaman. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di dalam buku ini ya, Al-Imam Ibnul Jauzi ya, rahimahullah taala, beliau menjelaskan tentang tahapan-tahapan umur di dalam ya, perkembangan kehidupan manusia. Di mana setiap orang, apalagi orang tua, pendidik, ya, itu dituntut untuk mengetahui, untuk memahami, sehingga dia bisa menyesuaikan dengan tingkatan atau marhalah umur ini berkaitan dengan ilmu, adab, ya, ataupun berkaitan dengan suluk. Ya. Apa yang sesuai dengan umur, ya, seorang anak, apa yang sesuai dengan umur seorang anak yang sudah menginjak usia
kembali apa yang perlu untuk diajarkan kepada mereka, ya, berkaitan dengan ilmu ataupun berkaitan dengan adab, ya, seperti itu. Nah, maka disebutkan di dalam buku ini berkaitan dengan, ya, tahapan perkembangan umur manusia. Nah, nanti kita akan masuk dalam pembahasan seperti itu. Nah, tetapi yang perlu untuk kita sampaikan juga di sini adalah, ya, Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah memberikan sebuah tanbih, ya, peringatan, ya. Kalau kita lalai di dalam memahami seperti ini, ya, apalagi nanti untuk perkembangan, ya, usia anak seperti itu, maka kita akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Tetapi ketika kita sangat memperhatikan tentang perkembangan usia anak, ya, kemudian kita bisa, ya, memberikan pendidikan yang sesuai dengan, ya, usia tersebut, maka kita akan mendapatkan keberuntungan, ya, bahkan yang mengatakan bahwasanya seseorang itu akan mendapatkan pahala dan mana satu kebaikan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 ataupun dari 700 kali. Ya. Nah, artinya anak itu adalah sebuah investasi kebaikan yang perlu untuk dirawat, dijaga oleh, ya, orang tua. Ya. Di mana kadang-kadang, ya, istilah durhaka itu lebih banyak tertuju kepada anak. Tetapi di sana ada juga yang, ya, menyatakan durhaka itu juga berlaku pada orang tua. Orang tua yang durhaka kepada anaknya. Ya, bagaimana orang tua yang durhaka kepada anaknya ketika orang tua itu melalaikan, ya, pendidikan tentang ilmu adab akhlak suluk yang sesuai dengan umur daripada anak tersebut. Ya. Nah, sehingga, ya, orang yang, ya, dimiliki kesadaran tentang hal ini, maka ya, mau tidak mau harus mempelajari tentang tahapan perkembangan umur mulai dari lahir sampai dengan masa tua, sehingga dia bisa mengambil, ya, pelajaran dari setiap masa-masa tersebut. Ya. Nah, maka Al-Imam Ibnu Zayyim Ta'ala mengatakan di dalam bukunya, Alhamdulillahilladzi ja'alal a'mal mawasim. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan umur itu ada tahapan-tahapan, ada masa-masanya, ada musim-musimnya. Nah, di dalam bahasa Arab, musim itu maknanya adalah waktu buhuri syai', waktu munculnya sesuatu. Itu namanya musim. Nah, kita pun ini sudah jadi bahasa yang sangat familiar. Ya, ada namanya musim hujan. Kalau musim hujan berarti apa? Ya, waktunya turun hujan. Musim buah rambutan, maka akan muncul banyak buah rambutan. Ya, musim, ya, buah mangga, maka akan muncul banyak buah mangga. Ya. Nah, demikian pula dengan dengan umur. Itu pun juga ada musim-musimnya, ada masa-masanya, ada tahapan-tahapan perkembangan. Ya. Kemudian beliau mengatakan ya, yarjihu fiha mumtasilul marasid. Ya, maka orang yang benar-benar memberikan apa yang seharusnya dilakukan pada masa-masa tersebut, dia akan, ya, mendulang keberuntungan. Wa yaksiru al-mudhi al-khair al-hasil. Sedangkan orang yang menyia-nyiakan, ya, kebaikan-kebaikan yang seharusnya dia lakukan pada masa-masa umur anaknya tersebut, ya, maka ya, dia akan mendapatkan kerugian. Fahiya mau'udatun lil bulukil amal. Ya, maka yang namanya masa-masa tersebut adalah
ya tempat untuk kita sampai pada sebuah cita-cita. Ya. Jadi misalkan anak kita umurnya sekian, kita punya cita-cita anak ini bisa apa? Ya, anak kita misalkan tumbuh berkembang, ya, setelah usia dewasa kita ini punya cita-cita apa? Dia ingin jadi apa? Seperti itu. Ya. Nah, sehingga apa? Ya, orang yang memperhatikan tentang hal seperti ini, maka dia akan mengalami apa? Keuntungan, ya, seperti itu. Sekali lagi, ya, yang namanya anak adalah apa? Sebuah investasi. Ya. Termasuk di dalamnya adalah wara'il khalal, ya. Maka ketika kita memahami tentang tahapan perkembangan usia anak ini, maka kita akan bisa menghilangkan penyimpangan-penyimpangan yang ada pada anak tersebut. Ya. Maka apa? Wa firatul za'ilatul arwah liman ittajara. Maka dia akan mendapatkan tambahan keuntungan yang sangat besar, ya. Seperti ibaratnya ketika dia berdagang. Ya. Nah, jadi ketika seseorang itu diberikan amanah dengan anak, maka ini adalah investasi yang harus dikelola sehingga dia mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut. Tentunya investasi yang dimaksud adalah investasi untuk nilai, investasi untuk apa? Akhirat, investasi untuk din agama. Bukan sebaliknya anak itu dieksploitasi, ya, seperti itu. Berapa banyak anak yang justru apa? Yang mengikuti apa yang menjadi keinginan orang tua, walaupun kadang-kadang keinginan orang tua itu baik. Ya. Jadi saya punya santri ini, ya, ikut pondok, ya, kemudian menghafal Quran, setelah selesai menghafal Quran, kemudian melanjutkan sekolah Fathul Tengah, ya, di Riyadh seperti itu, di Qasim seperti itu. Ketika balik dia nggak mau ngajar, nggak mau dakwah, seperti itu. Akhirnya dia pekerjaannya hanya menjaga, ya, warnet, ya, menjaga warnet. Ya. Padahal sudah sekelas, ya, kalau kita LC lah istilahnya, seperti itu. Ya. Ketika ditelusuri ternyata apa yang dia lakukan itu hanya untuk memenuhi apa? Keinginan orang tuanya saja. Ya. Artinya apa? Dia sudah mengatakan saya sudah mengikuti apa yang, ya, apa namanya, Abah mau, seperti itu. Sekarang tinggal bagian saya. Ya. Saya ingin sesuai dengan apa yang menjadi keinginan saya, seperti itu. Ya. Jadi ada yang seperti itu, ya. Jadi sampai akhirnya kita itu apa? Geleng-geleng, kok bisa? Ya. Ya, setelah ditelusuri ternyata buat teman-temannya, ya, hobinya mancing. Masa ada lulusan Timur Tengah LC hobinya mancing? Ya, seperti itu. Kemudian apa? Kerjaannya cuma apa? Jaga warnet, seperti itu. Jadi kan kalau dipikir, ya, kalau kita misalkan ya, lulusan Timur Tengah itu yang memang ngajar, gitu, atau nanti punya pondok, begitu ya, ya, atau ngisi pengajian, seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, bisa saja nanti apa? Di situ kita, ya, kurang memahami tentang apa? Ya, muyul. Ya, muyul itu artinya apa? Kecenderungan daripada apa? Ya. Mungkin kita inginnya apa? Oh, dia ini apa? Di pondok pesantren, kemudian apa? Hafal Quran, kemudian nanti jadi ustadz dan lain sebagainya. Seperti itu. Tetapi kan tidak menutup kemungkinan anak-anak yang dia itu apa? Sekolah di sekolah umum, ketika orang tua atau keluarga punya perhatian dengan pendidikan, dia punya nilai yang lebih baik. Ya, mungkin dari secara keilmuannya mungkin kurang, dari sisi hafalannya kurang, tapi yang penting adalah di sini adalah nilai dan adab daripada apa? Anak tersebut. Ya. Sehingga kadang-kadang ada beberapa, ya, santri itu yang sudah hafal Quran, ya, tetapi ketika lihat orang tuanya itu, ya, baca Quran aja nggak lancar, gitu ya. Baca Quran nggak lancar orang tuanya.
Tapi anaknya bisa jadi apa? Ya, hafid atau hafidhah. Nah, disinilah mungkin ada orang-orang yang ini secara teoritis dia tidak paham dan lain sebagainya, tetapi secara praktis dia mempraktekkan apa yang menjadi ya, pendidikan yang seharusnya didapatkan oleh seorang anak pada usia perkembangan. Ya. Nah, kemudian di sini ya, Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menyebutkan 5. Ya, di dalam bab zikru mawasimil umur ya, ada 5 tahapan ya perkembangan anak. Ya, walaupun nanti sifat istihad ya, karena mungkin nanti ada penyesuaian yang itu berkaitan dengan sistem hidup yang berbeda antara dahulu dengan sekarang. Ya, sistem hidup yang itu berbeda. Ya. Seperti misalkan ya, kalau menurut pandangan pribadi saya, ijazah itu sesuatu yang memang dibutuhkan. Ya, walaupun itu sekedar sifatnya formalitas. Karena sistem hidup kita itu sangat berbeda dengan dahulu. Ya, bukan berarti nanti ya tujuan pokoknya dapat ijazah. Ya, tetapi dia hanya sekedar sesuatu yang sifatnya ya administrasi, ya konsekuensi ketika seseorang itu sudah menempuh satu pendidikan tertentu. Ya, kenapa? Karena sistem hidup, ya sistem hidup yang berbeda dahulu dengan sekarang. Termasuk juga untuk masalah umur, perkembangan itu juga berbeda-beda karena ada lingkungan yang berbeda, ada teman yang berbeda, ada faktor-faktor eksternal yang berbeda. Nah, maka beliau menyebutkan fa'lam waffaqallahu anna mawasimal umri khamsatun. Ya, ketahuilah semoga Allah memberikan taufik kepadamu ya bahwasanya ya tahapan umur itu ada 5. Yang pertama al-mawsimul awal min waqtil wiladah ila zamanil bulugh. Dari mulai kelahiran sampai ya usia dewasa atau balik. Nah, beliau mengatakan wadzalika 15 sanatan. Itu adalah umur 15 tahun. Nah, mungkin untuk kita sekarang ada yang kurang dari 15 tahun. Ya, untuk laki-laki. Bahkan mungkin untuk wanita ada yang kurang dari 10 tahun atau 12 tahun sudah balik. Karena mungkin ya pergaulan dengan lawan jenis, karena mungkin apa yang ditonton ya, termasuk juga dengan dengan bacaan, dengan tontonan dan lain sebagainya. Sehingga bisa saja perkembangan kedewasaan secara biologis seorang anak itu akan lebih cepat untuk masa kita sekarang. Ya. Nah, jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, al-mawsimus tsani min zamanil bulughihi ila nihayati syababihi. Ya, dari mulai zaman dia akhir balik sampai usia pemuda. Wa dzalika 35 sanatan. Yaitu umurnya 35 tahun. Ya, jadi 35 tahun itu umur pemuda, namanya syabab. Ya, pemuda. Walaupun kadang-kadang pemuda itu juga tidak diukur dengan umur, tapi juga diukur dengan semangat. Ya. Boleh jadi umurnya 50, tapi semangatnya Semangat ya pemuda. Ya, seperti itu. Jadi semangat itu tidak diukur dengan umur, sama juga dengan syahwat hawa nafsu itu tidak diukur dengan umur. Jadi bisa saja fisiknya secara biologis itu kuat, tetapi syahwat dan nafsunya masih muda. Ya, baik itu syahwat terhadap harta, syahwat kepada jabatan kedudukan, ya syahwat kepada wanita dan lain sebagainya.
Ya, sehingga yang namanya syahwat nafsu itu tidak mengenal apa? Usia. Artinya apa? Dia muda terus. Ya, seperti itu. Kenapa muda terus? Karena itulah peran daripada apa? Syaitan. Ya, untuk menyemangati syahwat nafsunya walaupun usianya sudah tua. Nah, kemudian al-mausimus salis, ya, masa yang ketiga, lidzalikal zamani ila tamami khamsina sana. Ya. Jadi mulai dari 35 sampai dengan apa? 50 tahun. Wa dzalika zamanu, ya, kuhulah. Ya, jadi ini zaman di mana manusia sudah berusia apa? Matang atau ya paruh baya. Ya. 35 sampai 50. Ya. Kemudian yang keempat al-mausimur rabi, yaitu apa? Setelah 50 sampai 70 tahun. Ini namanya apa? Usia tua. Ya, 50 sampai apa? 70 tahun. Ya. Baru yang kelima adalah apa? Setelah 70 tahun sampai apa? Akhir hayatnya. Ini yang disebut dengan zamanul haram. Ya, haram itu maknanya apa? Ya, lanjut usia. Namanya lansia. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini 5 ya tahapan umur yang disebutkan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah, di mana nanti apa? Dalam 5 tahapan umur ini ya ada ilmu, akhlak, adab yang itu apa? Berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan daripada apa? Masa umur seseorang. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang pada masa-masa tersebut. Ya, seperti itu. Nah, kita akan masuk di dalam pembahasan ya, yang pertama ya, yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi berkaitan dengan apa? Dzikru mawasimil awal. Ya, penjelasan tentang ya, masa perkembangan yang pertama. Yaitu pada masa setelah lahir sampai usia apa? Dewasa. Ya. Dan ini pun sekaligus menjadi apa? Bentuk dorongan anjuran untuk kita ta'dibu as-sighar, untuk mendidik anak-anak kecil. Ya. Nah, maka beliau mengatakan, "I'lam anna hadzal mawasim yata'allaqu ya mu'dhamahu bil walidain." Jadi masa perkembangan umur yang pertama ini, maka ini akan bergantung perannya kepada kedua orang tua. Jadi peran yang paling besar pada masa ini adalah apa? Dari orang tua. Ya. Artinya apa? Mereka yang mendidik, mengajarkan, ya, dan mereka yang membawa anak-anak ini kepada jalan kebaikan. Jadi kalau dulu para ulama, ya, guru pertama itu adalah apa? Bapaknya sendiri. Guru pertama. Baru setelah itu dia apa? Ya, belajar pada ya guru-guru yang baik dia itu melakukan perjalanan atau apa? Orang tua yang memanggil seorang guru ke rumahnya ya untuk diajarkan tentang masalah adab. Fala yanbaghi an yakhura an ta'dibihi wa ta'dibihi. Maka jangan ya putus asa ya. Terus menerus untuk mengajarkan adab dan mengajarkan ilmu. Nah, sehingga ada satu perkataan yang ini disebutkan di dalam catatan kakinya, diriwayatkan dari hadis yang tidak sahih dari hadis Abu Darda, ya. Tetapi dalam cetakan buku yang sama, walaupun cetakannya lain berbeda, saya dapatkan penjelasan bahwa perkataan ini dinisbatkan kepada Hasan al-Basri. Ya. At-ta'limu fi sirri kan-naqsi fil hajar. Ya, ini yang sering kita dengar. Ya, mengajarkan pada usia kecil itu seperti memahat pada batu. Ya, jadi kalau kita mengajarkan kepada anak seperti memahat.
Memahat itu butuh apa? Kekuatan, butuh kesabaran. Ya, tetapi apa? Dia akan berbekas lama. Ya, berbeda dengan orang tua. Kalau orang tua itu menjadi orang tua seperti memahat di air. Yang namanya memahat di air itu mudah, tapi juga apa? Cepat hilang ya. Seperti itu. Nah, sehingga disinilah kedua orang tua perlu untuk ya terus menerus, ya tidak terputus seperti itu. Nah, bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Alimuhum wa anzibuhum." Ya, ajarkanlah mereka, ya, kemudian apa? Ajarkanlah tentang adab kepada mereka. Ya. Jadi makna dari ku anfusakum wa ahlikum adalah dengan apa? Pendiri. Ya. Jadi ini adalah implementasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum. Ya. Nah, setelah itu beliau menjelaskan tentang apa yang harus diajarkan pada usia anak seperti ini. Fayu'allimanihi at-taharah was-shalah. Ya, maka apa? Ajarkanlah dia taharah dan shalah. Ya. Jangan diajari dulu misalkan tentang masalah musik. Ya. Walaupun kalau seandainya anak itu mungkin ketahuan dengan musik seperti itu apa? Kita katakan ini tidak boleh. Ini haram seperti itu. Karena usia mereka belum bisa memahami kenapa musik itu haram. Bahkan usia dewasa seperti kita pun juga mungkin sama. Ya, atau misalkan ya, anak-anak jangan diajarkan tentang masalah ya, isbal terlebih dahulu. Ya. Seperti itu. Karena untuk usia anak-anak seperti itu ya sulit untuk memahami. Walaupun ketika anak itu pakai yang isbal mungkin kita tegur seperti itu. Tetapi untuk mengajari, memahamkan dan lain sebagainya, maka dimulai dengan taharah dan wa yadribanihi ala talqiha idza balagha 10 sinin. Ya, maka kedua orang tuanya boleh memukul ketika anaknya meninggalkan sholat kalau anaknya itu berusia 10 tahun. Tapi dalam cetakan buku yang sama ada beberapa cetakan ya disebutkan 9 tahun. Ya, cetakannya 9 tahun seperti itu. Ya. Nah, maka pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i bahwasanya anak itu diperintah sholat adalah ketika umur 7 tahun, kemudian dipukul ketika tidak sholat usianya ya 10 tahun. Dan ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mungkin hadisnya kita dengar, tetapi bagaimana prakteknya itu sesuatu yang membutuhkan pemahaman. Bagaimana memukul anak yang tidak sholat itu gimana? Ya. Nah, para ulama menyebutkan memukul anak yang tidak sholat itu dengan pukulan ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakiti. Ya. Maka nanti memukulnya itu jangan sampai ketiaknya itu terlihat. Kalau ketiaknya itu tidak terlihat kan berarti mukulnya enggak begini ya. Seperti itu. Nah, betul. Ya. Kemudian nanti yang dipukul adalah pada bagian-bagian yang tidak sensitif. Ya. Kan sama kalau kita misalkan bicara dalam Al-Quran tentang istri yang khusus, istri yang durhaka itu kan salah satu pendidikannya dengan cara dipukul. Nah, tapi kadang-kadang kita tidak memahami bagaimana cara dipukul di bagian mana dan seterusnya. Ya, bahkan yang banyak adalah yang memukul dalam arti termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga. Ya, seperti itu. Nah, jadi dalam hal-hal seperti ini memang ya kita masih kurang dan masih membutuhkan ya
pemahaman ilmu sehingga betul-betul apa kita bisa mempraktikkan ya ketika anak umur 10 tahun tidak sholat itu ya bagaimana cara mengukur ya apa di mana kita disentil atau di mana gitu ya. Ya mungkin setiap kita punya pengalaman masing-masing ya ketika apa anak 10 tahun itu tidak sholat. Nah kemudian apa wa yuhafidhanihul Qur'an maka apa dihafalkan baginya apa Al-Quran wa yusma'ani al-hadis dan diperdengarkan ya kepadanya hadis. Kalau Quran itu dihafalkan, kalau hadis diperdengarkan. Ya, nah ini bedanya. Jadi apa yang lebih didahulukan adalah dengan apa Al-Quran seperti itu. Ya. Nah jadi ini berkaitan dengan apa ya musim atau masa yang pertama. Nah, kemudian beliau menyebutkan lagi, ya, wa yuqabbihani indal qabih, menjelekkan kalau anak itu melakukan kejelekan. Artinya apa? Ini sesuatu yang tidak baik, ini sesuatu yang jelek. Ya, jangan itu dibiarkan. Wa yuhassinani indal madih, maka apa? Ya, memberikan apresiasi yang baik ketika apa? Dia ya melakukan perbuatan yang baik. Wa yuhassanahi wa yahussanihi 'ala al-makarimi 'ala qadri ma yahtaji. Maka dia berusaha untuk mendorong ya supaya anak-anak itu memiliki akhlak yang baik. Ya. Nah, ada satu kisah ya yang disebutkan oleh muallif disebutkan di sini apa? Dahulu yang namanya Abdul Malik bin Marwan, seorang khalifah itu apa? Yuhibbu ibnahu al-Walid. Sangat mencintai ya anaknya yang bernama Al-Walid ya Ibnu Malik bin Marwan. Saking cintanya wala ya'muruhu bil adab. Tidak memerintahkan anaknya untuk apa? Mempelajari tentang adab. Ya, adab di sini luas termasuk berkaitan dengan masalah apa? Berbahasa seperti itu. Sampai akhirnya apa? Fakhrajal lahanan. Maka dia itu apa? Kalau ngobrol, kalau ngomong itu apa? Banyak salah. Ya. Kenapa? Karena tidak dibimbing dengan anak, karena kecintaannya kepada anak. Maka ia mengatakan Abdurrah hubbuna lil walid. Kecintaan kami kepada walid itu apa? Berbahaya. Nah, jadi ada rasa kasih sayang, cinta yang itu apa? Itu menjadi racun bagi anak. Ya. Untuk masa kita sekarang, ya, mungkin sebagian besar orang tua punya alat yang sangat efektif untuk menenangkan anak, yaitu dengan apa? Oh, sudah jawaban. Berarti punya pengalaman, ya. Jadi anak misalkan rewel apa kasih HP apa? Anteng. Ya, seperti itu. Ya. Itu satu fakta yang nyata. Ya, padahal apa? Ya mungkin kita hanya sekedar biar anak itu apa? Anteng dia. Atau mungkin karena kasih sayang kita yang justru akhirnya apa? Meracuni anak tersebut. Ya. Dan rata-rata anak-anak di pondok ketika dikunjungi orang tua yang dia rindukan adalah HP orang tua. Sampai saya pernah ya, ini untuk kejadian ya, menengok anak di pondok. Fenomena yang ada adalah apa? Anak itu main HP. Bahkan sampai main HP itu diulangi sama ibunya, lagi makan. Ya, seperti itu. Ya. Bahkan kemarin ada pasien anak SMP sudah terkena penyakit ya insomnia, tidak bisa tidur, sudah minum obat tidur, ya. Padahal di pondok, saya bilang di pondok ini pulangnya berapa hari sekali, seminggu sekali Ustaz, ya, seperti itu. Terus saya langsung tanya, berapa jam kalau di rumah main HP? Seharian Ustaz. Ya, bahkan yang paling parah adalah ketika malam hari. Ketika malam hari yang sudah waktunya tidur, tetapi apa?
mata itu dipaksakan untuk apa? Melihat api. Kalau ini terakumulasi maka apa? Ya akan terjadilah yang namanya apa? Sulit ya. Mungkin bagi sebagian orang, ya kok anak kecil susah tidur ya? Mikir apa gitu? Ya, nggak ada yang dipikir memang. Tapi karena apa? Faktor ya kalau orang tua ya mungkin bisa. Ya orang tua seperti itu. Tapi ini apa? Anak-anak sulit seperti itu. Ya. Nah, sehingga disinilah sebetulnya apa? Ya, kita jangan melalaikan untuk memberikan atau mendidik ya anak-anak kita yang masih kecil, walaupun kadang-kadang kita apa, banyak mengeluh, ya capek, ya seperti itu. Ya. Tetapi capeknya kita, insya Allah nanti akan berbuah apa? Berbuah hasil. Ya. Apalagi kalau yang anaknya banyak. Ya, anak banyak itu nanti apa? Emosional itu sangat berpengaruh. Ya. Artinya apa? Ibunya emosional, anak-anaknya jadi juga apa? Emosional. Ya. Nah ini jadi pelajaran penting kalau apa? Mau punya anak banyak. Ya, makanya anaknya nggak usah banyak-banyak. Ya, seperti itu. Artinya apa? Ya, cukup 3, 4, tapi pendidikannya apa? Ya. Walaupun memang ada hadisnya bahwasanya apa? Nabi Muhammad itu akan apa? Bangga dengan umatnya yang banyak seperti itu. Nah, tetapi ya karena manusia seperti kita terbatas kemampuan dan lain sebagainya, maka apa? Perlu dipertimbangkan kalau istri anaknya banyak. Kalau istri ya boleh. Ya, bapak-bapak itu juga. Ya, itu ya. Jadi memang nanti ya kalau kita lihat banyak para ulama itu ya anaknya apa? Tidak benar. Tetapi ya jadi seperti itu. Ya. Nah ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini ya, karena menggantikan Ustaz ya, Ridwan Taala ya, nanti insya Allah dilanjutkan bersama Ustaz Ridwan ya, pada pertemuan yang akan datang. Ya. Saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.